Ya, malam itu yang jadi bidan ketika Rasulullah lahir, Asiyah dan Siti Maryam didampingi para bidadari yang Allah kirim dari sorga. Bidannya Siti Maryam, Siti Asiyah. Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Siti Maryam itu ibundanya Nabi Isa, yang ketika mengandung Nabi Isa tanpa sentuhan laki-laki, dengan izin Allah Siti Maryam hamil. Siti Maryam hamil, ngandung tanpa sentuhan seorang suami. Itu izin Allah. Banyak anak-anak sekarang ngikutin Siti Maryam. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Di mana? Astag. Maka adik-adikku remaja yang remaji, jaga pergaulan, jangan sampai kelewat batas ya. Jagalah kehormatan, jangan kau serahkan kepada laki-laki yang bukan menjadi haknya. Sekarang ini pergaulan bebas sudah merambah ke kampung-kampung. Astag. Akibat pergaulan bebas terjadi kehamilan di luar nikah. Kalau sudah begitu, kata orang Belanda, meser cendol tadi kelapaan, ia beteng gondal-gandol tak ayah bapaan. Kata orang Jepang, tuku sekutung rono kelapane, lah iya iki ono dan beteng rono bapane. Orang Arab beda lagi, Yasin Tabarok, baru tadi malam diri Yasin, besok war oro. Astag. Bedanya para bidadari yang Allah kirim dari sorga, Siti Maryam dan Siti Asiyah. Bagaimana lahirnya Rasulullah? Lahir bukan dari kemaluan emaknya, disesar. Begitu Rasulullah lahir, sujud, sajidan, syakiran, hamidan, sujud kepada Allah Subhanahu. Masya. Begitu mulianya Nabi dan Rasul yang satu ini. Makanya pantas kalau kita peringati kelahirannya, karena kita merasa perlu untuk memperingati, betul. Karena setiap peringatan yang kita peringati mengandung tujuan. Apa tujuan kita memperingati Maulid Nabi? Pertama, untuk menyambung tali sejarah umat. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar umat ini, terutama generasi mudanya, telah terputus dan tercabut dari sejarah masa lalu, sehingga mereka tidak tahu apa yang diperjuangkan Rasul dulu. Bahwa Rasul tidak hanya mengajarkan kita kaifiat ibadah secara sempit, tapi yang diperjuangkan Rasul adalah tegaknya agama dalam sebuah ajarannya. Tidak banyak yang tahu bahwa kita sebagai umat pernah menjadi umat yang besar, bahkan menjadi kiblat peradaban dunia ketika itu. Masya. Tujuan pertama. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan betapa pentingnya ukhuwah. Sudah sekian lama kita sebagai umat ini tercabik-cabik karena perpecahan, padahal kita umat punya kekuatan, di mana salah satu kekuatan kita terletak pada ukhuwah. Maka dengan kesadaran ini umat diajak untuk membangun kembali kekuatannya. Yang pertama meliputi kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan ekonomi, kekuatan jamaah, kekuatan ilmu, dan kekuatan ekonomi. Insya pertama kita bangun kekuatan akidah, kepercayaan kita kepada Allah. Makanya selalu kita komitmen la ilaha illallah wahdahu la syari, Allah zat yang maha esa. Jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Allah adalah tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita menggantungkan persoalan hidup. Jangan pernah kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita bersender kecuali hanya kepada Allah. Kalau bersender kepada selain Allah, pasti kita rugi, betul. Bersender sama pejabat, jabatan orang itu lengser, kita ambruk. Bersender sama orang kaya itu jatuh miskin, kita bangkrut. Tapi bersender sama Allah, Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah turun pangkat jabatannya. Sedunia orang ibadah, Allah nggak untung. Sedunia orang brengsek semua, Allah nggak rugi. Kenapa? Yang butuh Allah kita,
yang butuh Allah, kita yang kuasa Allah, kita makhluk yang lemah, kita tidak punya daya kekuatan. Maka kata Nabi, setiap jasad kita disifati la haula illa, maka jangan pernah kita sombong. Nabi yang kita peringati kelahirannya ini manusia yang paling tinggi pangkat jabatannya, tapi nggak sombong. Dosa diampunin, istighfar nggak berhenti-berhenti. Surganya dijamin, bangun malam tahajud, sholat kakinya sampai bengkak kebanyakan sujud. Betul? Betul? Di sini juga banyak yang kakinya bengkak, cuman bukan tahajud, asam urat. Nabi nggak pernah sombong. Baru punya pangkat satpam, sombong. Baru jadi hansip, sombong. Baru jadi RW, sombong. Baru jadi lurah, sombong. Baru jadi camat, astag. Bu, coba lihat Rasulullah. Maka pantas kalau kita jadikan contoh. Beliau tidak pernah sombong. Makanya kita pun begitu. Disifatilah haula wala quwata. Kita ini lemah, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Karena kita dicipta dari setetes air mani, betul? Untuk apa sombong? Setelah kita disempurnakan dalam wujud manusia, kalau perempuan dikasih paras wajah cantik, yang laki dikasih paras wajah yang tampan, tubuh indah, itu semua adalah titipan Allah Subhanahu. Jangan bikin kita sombong. Naudzubillah min. Kesombongan itu pelopor utamanya adalah iblis. Dan penyakit ini akan ditularkan oleh iblis kepada manusia-manusia. Maka tidak heran kalau ada orang kaya sombong. Itu pengikut Fir'aun. Karena Fir'aun juga sombong. Fir'aun sombong sampai ngaku Tuhan, tapi mampus. Betul? Kenapa Fir'aun sombong sampai ngaku Tuhan? Merasa hebat, merasa kuat, nggak pernah sakit selama hidup. Punya piramid, punya sungai Nil, semua rakyatnya tunduk. Kenapa? Karena Fir'aun bisa ngidupin orang, bisa matiin orang. Maksudnya apa? Yang menentang Fir'aun mati, yang tunduk sama Fir'aun, itu kesombongan Tapi pada akhirnya Fir'aun pun berakhir kesombongannya, Fir'aun pun mati. Maka kita jangan sombong. Yang cakep jangan sombong, mati jadi bangke. Betul nggak? Yang ganteng juga jangan sombong, mati jadi bangke. Cakep mati nggak laku, ganteng mati nggak laku. Astag. Yang cakep mati nggak laku, apalagi yang mati nenek-nenek. Ada nenek-nenek? Ada nenek-nenek? Ada nggak nenek-nenek yang sombong? Ada. Di Jakarta banyak nenek-nenek sombong. Udah tua, gigi ompong, sholat enggak, ngaji enggak, kerjaan ngayap, masuk mall, keluar mall, masuk salon, keluar salon, ngapain? Manicure, pedicure, bulu ketek dicukur. Astag. Udah tua bukannya ibadah. Naudzubillah min. Maka Rasulullah teladan kita. Diampuni dosanya, istighfarnya enggak berhenti-berhenti. Makanya istighfar ini kudu diperbanyak, sebab ini adalah jaminan keselamatan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fikum. Kendor lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fikum. Wa ma kana Allahu mu'adzibakum wa kum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan pernah menurunkan adab ya Muhammad selama di tengah-tengah umatmu masih ada engkau. Nabi jaminan keselamatan. Ketika dulu nggak pernah umat ditimpa bencana, Rasul masih ada. Setelah Rasulullah wafat meninggalkan kita, masih ada satu lagi jaminan keselamatan. Apa? Allah tidak akan pernah turunkan azab selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Kenapa bencana silih berganti, musibah susul menyusul, angin topan, gunung meletus, banjir di mana-mana, tanah longsor, pesawat nyungsep,
kereta anjlok, tsunami datang ke Aceh. Itu karena manusia sudah sombong, angkuh dan bangga dengan dosa-dosa, tidak mau mengakui salahnya, tidak mau istighfar. Padahal kalau kita istighfar, jaminan keselamatan buat kita. Amin ya Rabbal. Bahkan kata Rasul, man lazimal istighfar yaj'al lakum min kulli dhikin mahraja. Siapa orang yang melazimkan istighfar, diberikan Allah jalan keluar dari kesulitan yang ada. Wa min kulli hammin faraja, hati sedih diganti jadi riang gembira. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka, insya. Maka hidup di akhir zaman ini perbanyak istighfar supaya kita apa? Kita kuat. Sebab tantangan zaman luar biasa, godaan iman begitu dahsyat. Apalagi Yahudi Nasrani yang memang terang-terangan memusuhi Islam dari dulu sampai kiamat, tidak akan pernah suka dengan Islam dan kita umatnya. Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, namanya gerakan kafirisasi. Dulu kita kenal istilah Zionisme, sekarang berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari ajaran agama, ingin memisahkan umat Islam dari ulama, ingin memisahkan umat Islam dari majelis taklim, ingin memisahkan umat Islam dari Quran dan Sunnah. Kalau umat sudah jauh dari ulama, dari majelis taklim, dari Quran dan Sunnah, maka umat bakal sesat. Umat bakal sesat. Kalau sudah sesat, angkara murka merajalela, naudzubillah min. Astag. Maka diracuni umat Islam. Yang muda racuni dengan pergaulan bebas, diracuni dengan minuman keras, minum sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, mention, topik miring, brandy, whisky, heroin, morfin, putau, sabu-sabu, fetidin, amfetamin, simidin, sididin ditenggakin. Astag. Diracuni lagi dengan nyanyian, betul. Diracuni dengan sinetron, betul. Coba acara televisi nggak lain, sinetron nyanyian iklan, sinetron nyanyian iklan. Iya apa ya? Sinetron dari dulu nggak berhenti-berhenti. Mestinya nanti maghrib datang, adzan berkumandang, TV mati, radio mati, HP mati, anak nangis. Astagfirullah. Jangan matiin, susuin. Penuhi panggilan Allah. Suami sholat, istri sholat. Suami ngaji, istri ngaji. Kalau suami sholat, istri sholat, anak-anak pasti. Kalau suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti. Sekarang ini terjadi pergeseran nilai. Maghrib datang, TV enggak dimatiin, selesai sholat, ngaji enggak, zikir enggak, sinetron diterusin. Betul. Ada yang takut ketinggalan sinetron, sholat sambil depan TV. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astag. Astag. Mestinya habis sholat berzikir, tapi kenyataan yang ada, orang lebih suka mikir. Betul. Habis sholat mestinya ngaji, tapi yang ada nonton sinetron. Gak berhenti-berhenti dari dulu sampai sekarang. Yang dulu-dulu coba hitungin. Aku ingin hidup, pilihlah aku. Pacarku superstar, Yoyo, Jono, Liontin. Kurindu jiwaku, satu bunga empat kumbang. Bunga di tepi jalanan, semua demi cinta, atas nama cinta. Ini rasanya cinta, Vina bilang cinta. Dinadini dalam dekapan doni, mutiara hati, impian Cinderella. Jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita. Istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih. Anakku bukan anakku, dia bukan anakku. Ampe juragan jengkol ada. Laba-laba cinta, ajari aku cinta. Benci bilang cinta, benci jadi cinta. Olivia, Natasha, kawin muda, pangeran penggoda, romantika remaja, Hasanah cinta, Soleha, Aisyah, Ajijah, Fatimah, Rubi'ah, cinta bunga, cinta indah, cinta fitri ada cahaya.
Nikita, Rafika, Lia, Alisa, Hansa, Dewi, Sekar dan Melati untuk Marvel. Cinta dan Anugrah, terlanjur cinta, Sofa, Marwah, BCL juga ada BCL. Belum lagi yang baru-baru, pura-pura haji. Yang baru lagi dunia terbalik. Betul? Betul? Ini yang sudah menjadi virus-virus iman kita. Siapa yang punya media? Televisi. Betul? Sinetron itu mengajarkan gak benar. Ya walaupun ada juga sebagian hikmahnya. TV yang punya Yahudi. Berapa banyak umat Islam jadi korban. Betul? Lihat acara Golden Memories. Maghrib-maghrib pada joget-joget. Astag. Astag. Lihat acara The Academy. Astag. Kelihatannya memang manfaat. Tapi pada hakikatnya mudarat. Betul tidak? Betul tidak? Ini racun-racun Yahudi yang akan mengikis habis nilai-nilai iman kita. Diracuni anak-anak kita dengan nyanyian supaya enggak hobi baca Quran. Sekarang saya mau tanya, Bu, lebih banyak mana yang ngaji Quran sama yang nonton sinetron? Banyak kan nonton sinetron. Anak-anak kita diracuni dengan nyanyi supaya enggak hobi ngaji. Betul tidak? Betul tidak? Ya bukan enggak boleh nyanyi, boleh. Nyanyi itu bagian dari seni. Tanpa seni terasa hampa. Tapi jangan lalu kita menodai seni. Dangdut itu indah tapi terasa tidak indah. Apa sebabnya? Penyanyinya brengsek. Naik panggung, celananya ketat, roknya pendek, kaki naik tiang, kaki naik salon, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Betul. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor. Inul lengser, Uut naik goyang ngecor. Nisa Bahar goyang patah-patah. Dewi Persik goyang gergaji. Leli Ajis goyang bulldozer. Wawa Marisa goyang koplo. Nita Talia goyang heboh. Tita Rizky goyang dada bergetar. Yesi goyang vibrator. Sari goyang hula-hula. Saskia Gotik goyang itik. Syahrini goyang morina. Cita Citata goyang dumang. Dua serigala goyang dribble. Rita Ratu Tawon goyang esek-esek. Yang belum ada goyang nyungsep. So tahu loh. Astag. Seni itu tanpa seni hidup terasa ham. Tapi jangan nodai seni. Silakan nyanyi tapi ngaji nomor 1, nyanyi nomor 30. Betul? Betul? Ya Bu. Apapun kalau pakai seni enak. Azan pakai seni enak gak? Enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak tuh adzan? Kenapa tuh adzan kedengeran enak? Kenapa? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Lo nggak dengar suara gua lumayan? Alhamdulillah. Yang kedua adzannya pakai seni. Coba adzan nggak pakai seni. Anak muda masuk masjid adzan subuh pegang mic. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya yakin orang dengar adzan begitu bangun tapi nggak bakal ke masjid. Kemana datangnya? Ke rumah Pak RW. Ngapain? Nanya, Pak RW ada kebakaran di mana Pak RW? Itu mah adzan kebakaran. Telat lo tawanya. Makanya saya berharap anak-anak muda, adik-adik remaja, ayo bangkit. Selama ini kan kadang-kadang yang adzan di masjid di musola tuh aki-aki. Betul?
Cobalah anak muda. Kalau yang adzan anak muda suara nyaring lantang, setan dengar adzan dikumandangkan dengan kalimat adzan yang kencang kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan kabur. Kalau yang adzan aki-aki udah tua adzan subuh megang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan nih adzan serius apa enggak sih? Kalau yang adzan anak muda semangat, betul. Boleh mengadopsi adzan Mekah, adzan Madinah, enak. Asal jangan adzan pakai lagu dangdut. Kacau nggak? Ada anak muda adzan pakai lagu dangdut, lagu dangdutnya si Malakama. Lagunya begini, tadi turuti, aku mati emak. Hafal juga loh. Ini anak muda adzan pakai lagu dangdut si Malakama. Hayalah sholat, hayalah sholat. Kacau. Kacau nggak? Kacau nggak? Kacau. Ayo semangat yang muda. Insya. Terus apa tidak? Terus tidak? Pakai akhlak jawabnya yang sopan. Kalau ditanya ajengan terus apa tidak? Lanjut. Gitu dong. Siap? Terus apa tidak? Enak nggak? Terus. Emang lu kira gue tukang parkir? Sialan lu. Ada lagi jawaban yang kedua. Kalau ditanya ajengan, Kiai mau balik terus enggak bu? Terserah Kiai. Ini jawaban yang kedua. Mantap nggak? Coba praktekin. Terus apa enggak? Terus apa enggak? Ya terserah saya. Karena terserah saya cukup sampai sini ceramah saya. Insya. Mudah-mudahan kita tutup. Jam berapa sekarang? Hah? Jam berapa? 10 menit lagi ya? 2 jam lagi. Ngontrak apa ngundang? Kita sebagai umat Islam sekarang ini merasa prihatin terhadap berbagai macam virus-virus Yahudi yang masuk ke negara kita. Betul? Betul. Diracuni iman kita. Apalagi sekarang ini jorok nih. Sekarang ini umat Islam sudah menjadi mangsa penyesatan dan konspirasi orang-orang kafir. Umat ini lebih mengikuti dan lebih memilih hawa nafsu Max Weber sebagai dasar dalam mengamati perkembangan sosiologi agama daripada hadis Rasul. Umat Islam ini lebih memilih Alvin Toffler untuk menjadi standar analisis masa depan umat manusia ketimbang Rasulullah yang telah terbukti pengamatannya terhadap perkembangan manusia. Umat ini lebih memilih kapitalisme, sosialisme dalam sistem politik dan ekonomi daripada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah warisan Rasulullah. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, apabila kau jadikan pegangan maka tidak akan pernah sesat kita selamanya. Apa 2 pedoman itu? Kitab Allah wa sunnah rasuli, Al-Quran dan sunnah baginda Rasul. Kenapa Rasulullah akhlaknya begitu sempurna? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Qur'an. Makanya baca, amalkan, tadabburkan ayatnya. Maka Nabi bicara, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam solat, solatnya sambil berdiri, maka 1 huruf dibalas Allah 100 kebajikan. Siapa yang solat nggak mampu diri sambil duduk baca Quran, 1 huruf 50 kebajikan. Barang siapa yang baca Quran di luar sholat tapi punya wudu, 25 kebajikan.
Siapa yang baca Quran tanpa wudu, satu huruf masih juga diberikan Allah balasan 10 kebajikan. Alhamdulillah. Maka baca. Mau baca Quran surat panjang nggak hafal, wudu nggak punya, Quran nggak ada, buka HP. Manfaatkan teknologi, betul? Betul. Dalam HP sekarang ini kan ada Al-Quran, tinggal sekali klik. Mau Quran surat apa ada, yang panjang ada, yang pendek ada. Kadang-kadang HP cuma jadi mudorot. Makanya HP ini membuat kita terlena. Baik laki, perempuan, tua, muda, semua terlena dengan HP. Ngapain saja HP? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Mau makan HP, lagi makan, habis makan HP, mau tidur, bangun tidur, di jalan, di motor, di angkot, kita terlena dengan. Kalau seandainya pulsa habis, langsung cepet diisiin, bingung kalau nggak ada pulsa. Tapi giliran sholat Jumat ada kotak amal lewat, nggak mau ngisiin. Betul? Kalau batuknya udah mau lobet, cepet cari lubang listrik, tapi kita lupa amal lubang kita, iya nggak? Apaan? Kuburan. Berapa banyak gara-gara HP suami istri bercerai, timbul ribut, salah paham dalam rumah tangga gara-gara BBM-an, semeesan, pacebokan, twitteran. Betul? Astag. Emang kadang-kadang HP jadi setan. Masuk masjid sholat jemaah sambil ngantongin HP, lupa dimatiin. Mending nada dirinya Quran dangdut. Selesai imam takbir, HP berdering. Allahu Akbar, digeboy mujair, nang ning nung, pat gulipat, dang dong der. Astag. Kadang-kadang HP jadi setan, sampai setannya ikut-ikutan main HP. Ada hansip lewat kuburan, dilihat perempuan lagi duduk di atas kuburan sambil main HP. Rambut panjang, baju putih, hansip tanya, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Begitu kata setan. Astag. Masya. Jangan kita terlena, manfaatkan manfaatkan. Dalam HP ada Quran, baca Al-Quran. Tanpa wudu, satu huruf 10 kebajikan. Ini kadang-kadang terlena. Yang kita dengarkan dari HP, lagu saja, nyanyian saja. Betul? Betul? Bukan gak boleh nyanyi, silakan. Tapi jadi penyanyi, tanamkan iman supaya jadi seniman beriman. Kayak Rhoma Irama, cakep. Seniman beriman. Dakwah hebat, Quran fase, zikir mantap, sholat sunat tekun, raja dangdut. Istrinya banyak, enak jadi Roma tuh. Betul. Otaknya cerdas. Saking cerdas otaknya Bang Haji Rhoma Irama, apa saja yang dilihat bisa jadi lagu. Rhoma Irama lewat kebun, lihat kakek-kakek nyiram kangkung jadi lagu. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, wer. No. Betul gak? Saking cerdas otaknya. Rhoma Irama naik mobil, ada anak muda naik motor ngebut, ngerem mendadak, jadi lagu. Rem tangan. Iya, rintangan maksudnya. Lu tahu aja lu. Masya. Memang kita merasa bangga dengan sosok Bang Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut. Syair lagunya selalu dakwah, betul? Enak didengar, nggak bosen. Bikin lagu judulnya Perjuangan dan Doa. Baru judul saja sudah islami, Perjuangan dan Doa. Apalagi lagunya. Pernah dengar belum lagunya? Mau dengar gak Bu?